Anitito sesanding yang woso tidem rarematmo ahengkara sirna. Diajarkan bahwa pengaruh Jawa itu sangat kuat sekali. Ia masuk melalui raja-raja Sailendra. Memang persoalan Raja Sailendra ini dibahaskan sampai kini. Dan mereka itu datang dari Jawa, Jawa Tengah. Mereka juga menjajah Sriwijaya. Jadi bila kita berbicara tentang Sriwijaya, kita selalu ingat Melayu saja. Padahal Sriwijaya itu diperintah oleh Raja Jawa dari dinasti Sailendra ini. Dan di Ligor dan Kedah itu tarikhnya ialah abad ke-8, 775 Masehi. Kehadiran Sailendra, dan Sailendra ini dinasti yang membawakan aliran Buddhis, agama Buddha, diikuti pula dengan dinasti Sanjaya. Ini adalah satu pendapat baru yang dibawa oleh Profesor De Kasperis. Sanjaya ini Hindu, Shivaism. Dan ia melahirkan kerajaan yang berikutan dengan yang menyusuli kerajaan Sailendra tadi, yaitu Mataram Purba. Mataram Purba diikuti pula oleh Singasari pada abad ke-13. Jadi sebenarnya pengaruh Jawa kuno sangat meluas di luar Pulau Jawa. Bahkan perkataan Nusantara itu sendiri istilah yang dipakai bila orang berbicara dari Jawa. Jawa melihat luar itu Nusantara, pulau-pulau antara pulau-pulau atau persekitaran pulau-pulau. Menurut Krom, ahli sejarah purba yang menulis dalam tahun 31 dan Vogel 1919, Sriwijaya diperintah oleh raja-raja Sailendra seperti yang saya katakan tadi sejak mula hingga ke pertengahan abad ke-8 apabila ibu negaranya dipindahkan ke Jawa Tengah. Satham, seorang lagi ahli kaji purba, menyatakan raja-raja Sailendra berasal dari Jawa telah menaklukki Sriwijaya pada pertengahan abad ke-8. Tetapi Jordan, seorang lagi sarjana yang menulis pada tahun 1999 dan Colles menulis tahun 2009 menyatakan sejak pada pertengahan abad ke-8 Sriwijaya dan Sailendra adalah satu, yaitu mereka menganggap Sriwijaya dan Sailendra yang bertapak di Jawa itu adalah satu kerajaan kerana kewibawaan Sailendra itu. Sriwijaya diperintah oleh dinasti Sailendra di Jawa Tengah dan kemudiannya sekitar abad ke-10 di Jawa Timur. Tetapi abad ke-8 hingga ke-11 kerajaan itu disebut Kerajaan Mataram. Mataram kuno atau Mataram Purba yang berakhir sampai ke abad ke-11, 1016 Masehi. Juga disebut Kerajaan Medang. Kerajaan Mataram kuno itu juga disebut Kerajaan Medang, beragama Hindu-Buddha. Pengasasnya ialah Sanjaya. Dinasti Sanjaya, mengikut Profesor De Kasperis, yang menulis pada tahun 56, ia diganti oleh Singasari. Jadi saya sebutkan pengaruh Jawa ini sebab kita melihat konteks Batu Bersurat itu. Ya. Bahwa Batu Bersurat itu menampilkan kedatangan Islam, tetapi berlatar belakangkan agama atau budaya Hindu-Buddha. Kemudian pada Batu Bersurat itu, saya dah katakan tadi, tulisan Jawi itu juga memperlihatkan tulisan yang mengungkapkan perkataan-perkataan dalam bahasa rumpun Melayu. Dalam konteks Batu Bersurat, banyak istilah Jawa kuno atau Kawi yang memang berpangkal atau dipengaruhi oleh Sanskrit. Abad ke-13 muncul Singhasari selepas Sanjaya tadi di Jawa Timur. Pada zaman Kertanegara, Singhasari mempunyai Mandalika
Istilah Mandalika ini ada pada batu Busrat, Mandala. Mandalika itu artinya negara jajahan, istilah Sanskrit, dan istilah Jawa kuno Mandalika itu artinya negara jajahan, dan istilah ini sampai ke Semenanjung Melayu digunakan. Singhasari mengalahkan Sriwijaya pada tahun 1290. Selepas Singhasari, Majapahit pula bangkit dan diasaskan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Itu penutup abad ke-13 itu, kita lihat Majapahit menyusul menggantikan Singhasari. Dan pada abad inilah permulaan atau pembukaan kepada abad yang memperlihatkan lahirnya batu Busrat Terengganu. Majapahit diperintah oleh Raden Wijaya yang nama bila dia naik tahta namanya Kertarajasa Jayawardana. Dia memerintah antara 1293 hingga 1309. Nah, batu Busrat Terengganu ditulis mengikut penyelidikan saya 1308. Jadi sebelum dia turun dari tahtanya, batu Busrat itu sudah ada. Di antara Mandalika yang tunduk di bawah Majapahit, saya katakan Mandalika ini semacam koloni, ya, tanah jajahan, ialah Hujung Medini. Hujung Medini ini istilah Jawa kuno, yang berarti ujung tanah, yang merujuk kepada Semenanjung Melayu Selatan, itu wilayah Johor. Kenempahang adalah wilayah Majapahit. Langkasuka di utara, sebelah Kedah. Saimwang juga di utara. Kelantan, Terengganu, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, yaitu Singapura, Kelang, Kedah, Jerai, dan Kanjapiniran. Semua ini adalah merupakan Mandalika Majapahit. Jerai, perkataan jerai itu sendiri adalah korupsi dari istilah jelai. Jelai itu dalam bahasa Inggrisnya Bali. Dan Bali ini terjemahan untuk Jawa. Pulau Jawa itu Pulau Bali. Walaupun ada sebuah Pulau Bali di sebelah timur Jawa. Jadi ini sendiri menunjukkan istilah Jawa kuno itu. Gunung Jerai. Gunung Jerai. Nah, saya sentuh sedikit tentang aksara Jawi. Huruf Jawi. Bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan bahasa-bahasa Nusantara yang lain menggunakan berbagai suku kata, termasuk diftong. Diftong ini artinya sebutan seperti au, ai, o. Bunyi sengau seperti nya dan nge. Dan ia perlu dibentuk untuk menulis huruf yang berbeza daripada huruf Arab. Contohnya kata punya, bunyi, bunga, setenganga. Bunyi hentian glottal atau glotis juga wujud dalam bahasa Melayu dan Jawa. Tak, tidak, anak. Ujungnya itu bunyi glottal. Saya sebut tadi Terengganu sebagai sebuah Mandalika. Istilah Terengganu pun sebenarnya berasal daripada istilah Kawi, yaitu istilahnya Terenggana, Taranggana, yang dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi berarti gugusan bintang-bintang. Sebutannya Terengganu mengikut lidah Jawa. Kalau Jawa itu Jowo. Masa Depa jadi Depo. Jadi Terenggana jadi Terengganu, lidah Jawa itu. Tulisan Jawi pada inskripsi Terengganu adalah masih berbentuk awal. Kebanyakan huruf yang sepatutnya diberi titik tidak diberi titik. Jadi kalau kita hati-hati melihat batu Busrat Terengganu itu, banyak huruf yang tidak menggunakan titik seperti dalam tulisan Arab. Misalnya orang sukar membezakan nun dengan ba sebab tak ada titik, atau ha dengan jim tak ada titik, begitu ta dan nya tak ada titik. Dan untuk melihat tulisan Jawi Terengganu, batu Busrat Terengganu itu, orang selama ini saya fikir
Menurut tanggapan saya, banyak yang salah baca.